Oke, selamat datang kembali di channel TKC Project. Di video kali ini, project kita membahas blogger atau membuat website dengan blogger. Di kurikulum terbaru ini sekarang, kurikulum Merdeka Mengajar, itu mempelajari jurusan TKJ itu sudah berubah nama menjadi TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Di kelas 10 itu mempelajari di elemen pertama itu mempelajari bisnis. Kalau kita cerita mengenai bisnis berarti uh, kita harus mempunyai nilai yang bisa dijual, skill yang bisa kita jual atau kita bisa membuat satu produk untuk dijual. Nah, inilah alasannya saya kenapa membahas blogger. Kita lihat satu situs yang mungkin bisa dengan mudah kita pelajari dan tujuannya bisa menghasilkan uang. Karena tadi di kelas 10 sudah mempelajari bisnis, berarti kita harus berpikir bisa menghasilkan. Jadi sebenarnya pembelajaran website ini atau blogger itu yang bukan jurusan TKJ, yang tidak ada dasar komputer pun sudah banyak melakukan. Apalagi kita yang sudah terjun di TKJ tidak paham itu, ya saya rasa kita sudah ketinggalan. Nah, kita coba lihat satu contoh situs ini. Nah, nanti kita akan coba buat situs seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada iklan oleh Google. Itu jelas sudah berpenghasilan. Ini lagi nih. Ini iklan dari Google. Jadi jelas ini punya penghasilan. Nah, inilah yang mau kita pelajari, gimana caranya bisa berpenghasilan dari blogger. Saya sudah pernah beberapa tahun lalu mengerjakan seperti ini, tapi masih rawan plagiat karena saya membuat satu situs yang copy paste dari situs lain, berisiko terkena pelanggaran. Nah, gimana cara membuatnya itu kita akan pelajari di video ini. Yang pertama, kita siapkan akun Gmail. Nah, saya rasa rata-rata anak TKJ sudah punya akun Gmail. Kalau belum, silakan mendaftar. Kalau belum paham, lihat di YouTube cara daftarnya. Kalau sudah ada akun Gmail ini, langsung kita masuk ke blogger saja. Blogger nih, sign in. Ini saya ada akun yang belum pernah dipakai untuk membuat website. Nah, ini tampilan blogernya. Kebetulan, oh ya, ini sepertinya udah pernah saya buat ternyata, tapi masih kalau tidak salah ini pernah saya singgung di pembelajaran sekolah. Sebenarnya kalau ini belum pernah, belum pernah dibuat blog, tampilannya harus di sini dia. Kita harus di judul dulu. Kita membuat judul dulu. Kira-kira apa yang mau kita buat judulnya. Contoh ini ya. Yang mau kita buat itu TKJ belajar apa? Misalnya judulnya ya. Belajar apa? Nah, konten ini nggak usah, ini juga tidak usah. Nah, sekarang kita masuk ke postingan baru. Kalau kita lihat situs kita, bisa sebelum kita buat postingan barunya, lihat blog dulu. Nah, tampilannya nanti seperti ini.
Ini masih standar template dari blogernya. Nanti kita atur. Kita lihat ya, dari postingan baru TKJ. Kita contohkan tadi soal TKJ misalnya. Ini kita buat konten pertamanya misalnya ini. Kita copy judulnya, kita pastekan ke sini, dan kita copy gambarnya misalnya ini ya. Copy gambarnya, kita pastekan di sini. Kita buat ekstra besar udah. Ini terserah sesuai selera untuk ukuran gambarnya. Dan kita lanjut. Untuk soalnya bisa seperti ini. Sampai di sini dulu. Soalnya kita pastikan di bawah, kira-kira seperti ini. Ini jadi di bawah posisinya. Kita pindahkan dulu, cut. Pastikan kita posisikan soalnya di bawah dari gambar. Kita lanjut copy untuk soalnya. Kita copy dan pastikan di sini. Nah, jadi tercopy semua. Ya, anggaplah seperti ini. Kalau sudah, publikasikan, konfirmasi, dan kita coba lihat situs kita apa sudah jadi. Lihat blog. Nah, ini dia. Baca selengkapnya kalau mau. Nah, ini kan terlalu sederhana tampilannya. Ini bisa kita atur dari tema ini. Kita pilih sesuai tema selera kita yang ada disediakan oleh blogger. Misalnya yang ini, yang ini misalnya ini. Kita pilih, terapkan, oke. Dan berhasil diterapkan. Kita refresh F5. Template sudah berubah sesuai dari gambar yang tersedia. Kalaupun ini tampilannya hanya modelnya seperti ini karena konten kita hanya satu, jadi tidak bisa harus persis sama dengan ini. Kalau kita nanti buat konten banyak, pasti tampilannya seperti ini. Ini karena satu aja kontennya, ya tampilannya seperti ini aja. Nih. Kalau kita rasa yang disediakan blogger kurang bagus, kita bisa juga download tema template aja, template blogger. Yang ini misalnya, sebentar, tampilan gambarnya belum ada. Ini atau
yang ini aja nih, Sanai, download Sanai. Sebentar, apa ini tidak, oh free download. Kita coba apakah memang ini free. Sudah ya, yang ini sudah terdownload. Kita buka hasil downloadannya, klik kanan ekstrak ya, ini Sanai free, ini template. Nah, jadi kita ingat letaknya di sini. Kita buka blogger yang tadi, masuk ke tema, sesuaikan, edit HTML. Nah, yang ini bisa kita sebentar. Sebenarnya ada cara lain dari gini, ini aja lah. Kita ulang ya. Kita cadangkan, oh bukan, kita pulihkan, coba ya, pulihkan. Kita cari di download tadi itu, di download Sanai yang ini, template, memulihkan tema, proses. Nah, kita coba lihat apakah ini berubah. F5 sesuai gambar yang kita harapkan tadi itu, yang kita pilih. Bisa ya, Sanai ini ya, ini kalau mau kita rubah ini blog, forum, bisa. Sudah selesai satu website kita, tinggal kita modifikasi sesuai mana tadi, Sanai, ini Sanai ya. Ini bisa kita rubah jadi nama situs kita. Kita coba lihat cara rubahnya, edit HTML. Kita cari di sini tulisan ini ya, kita aktifkan, Ctrl F, Sanai, ada Sanai. Sebentar, ada tulisan Sanai. Atau mungkin tulisannya beda, atau gini aja, kita cari dulu advertise. Ini ya, kalau kita mau merubah misalnya yang ini, blog, mana blog di sini, ini blog ya, kita rubah jadi profil misalnya, profil yang ini simpan, proses ya, update berhasil. Yang blog ini harus berubah menjadi profil, bisa ya. Kemudian yang drop downnya ini bisa kita buat juga bagian-bagian bawahnya ini di drop down. Ini drop down 1, misalnya foto, kita buat jadi dokumen. Ini misal ya, simpan, F5. Ini tadi di bagian drop down, foto, dokumen, bisa kita rubah. Ini gambar-gambarnya bisa kita cari juga nanti satu persatu, bisa kita rubah. Logo ini juga bisa, Sana ini jadi nama situs kita seperti situs lain, misalnya seperti kompas.com misalnya.
Nah ini kompas.com, situs seperti ini pun bisa kita buat. Kalau kita rubah semua di video ini, durasi kita terlalu panjang. Yang jelasnya perbanyaklah konten, perbanyaklah postinganmu. Gabung juga di grup Facebook Blog Indo. Ini sudah grup blogger Indo yang sudah besar. Di sana sudah banyak master blogger yang bisa kita saling sharing info dari yang saya dapat dari grup. Katanya 30 konten atau 30 postingan per hari itu bisa kemungkinan kita berpenghasilan memuaskan dari blogger. Nah, yang perlu juga kita pahami, membuat konten bisa juga harus kita buat di dalamnya ini bisa gaduh-gaduh, misalnya mengenai teknologi, mengenai tradisional, obat-obat tradisional, mengenai tradisi, mengenai wisata, intinya gaduh-gaduh. Seperti kompas.com ini juga ada otomotif, ada bola, ada lifestyle, teknologi, mengenai uang, kesehatan, tren, edukasi, banyak. Mudah-mudahan seperti ini bisa kita buat. Kalau kita buat gaduh-gaduh, peluang pengunjung kita akan semakin banyak. Itu mungkin sekilas mengenai blogger. Tinggal kalau kita lihat kompas.com ini kan sudah lebih bergengsi, atau situs lain yang kita punya ini sudah lebih bergengsi. Dari namanya aja ada .com, padahal punya kita masih ini situsnya. Untuk pembuatan situsnya belum saya buat, itu dari setelannya. Misalnya judul ini sebentar, di bawah ini alamat blog kita buat SMK TKJ Mandiri misalnya. Apa situsnya, apa websitenya yang ini, lihat blog. Kita sudah dihapus karena kita sudah sempat merubah. Jadi sebenarnya kalau merubah blog itu jangan asal-asal seperti ini. Ini tadi sebelumnya, kita lihat apa bisa kembali. Nah, ini tidak bisa lagi dirubah di sebelumnya. Dan ada lagi yang perlu kita rubah, logo B-nya ini menandakan blogger yang masih gratisan. Jadi perlu kita ganti seperti punya ini Niaga Hoster, Kompas, kita punya logo sendiri. Itu bisa dirubah. Kemudian Motor Toba ini harus kita rubah jadi .com, blogspotnya jadi hilang. Itu namanya domain. Kalau mau bayar bisa dari sini, dari setelan, kemudian nih custom domain. Misalnya kita mau nama blogger kita SMK TKJ Mandiri, kita coba beli domainnya. Dengan domain itu apakah ada tersedia? Kalau yang .com itu 165.000 sekian per tahun. Kalau .net ini ada .net 165.000. Ini lumayan mahal. Dan kalau mau kita beli misalnya, tinggal beli ini aja. Nih harganya. Cuman pembayarannya itu agak repot. Kalau langsung ke sini harus menggunakan kartu kredit.
tidak bisa, agak-agak susah lah kita pembayarannya. Bisa juga kita memesan domain itu dari Niaga Hoster. Sebenarnya banyak yang bisa kita pakai untuk pembelian domain. SMK, TKJ, Mandiri. Kita lihat harganya. Kalau .com dia harganya 115.000, .id 230.000, .co.id 275, .online 15.000. Murah ya, murah. Jadi tergantung domainnya. Yang ini maksud saya murah ya, 15.000. Oke, saya rasa kalaupun sebentar, mungkin kalau kita mau yang .com ini, mana tadi, ini TKJ Mandiri, pilih cara bayarnya ya, tinggal kita ikuti ini, tidak usah ada perlindungan, bisa ini kita lanjutkan. Kalau mau yang lain ada ini, ada 14.000, lanjutkan misalnya. Pembayarannya bisa melalui Briva, bisa melalui OVO, Alfamart, Alfamidi. Tapi yang saya coba kemarin ini agak bermasalah. Kalau di pembayaran tunai di gerai retail ini agak bermasalah. Sebenarnya lebih aman bisa juga menggunakan GoPay, OVO, Dana, itu juga bisa aman. Briva, saya lebih sering menggunakan Briva. Jadi total pembayarannya 127.000. Ini masuk untuk check out, kita tinggal bayar. Nah, gimana menghubungkan domain itu ke situs kita ini? Itu nanti bisa saya bahas langsung di video lain, karena ini sudah terlalu panjang durasinya. Oke, mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Yang jelas saya hanya di sini menjelaskan bagaimana bisa berpenghasilan dengan menggunakan blogger. Jangan kita hanya nanti bercerita pembelajaran di TKJ gimana berbisnis, tapi kita tidak paham dari mana bisa berpenghasilan. Untuk berbisnis itu tidak semata-mata harus menjual satu produk dalam bentuk ada fisiknya. Kita juga bisa menjual jasa ataupun menjual pengetahuan kita melalui media internet. Misalnya dari blogger ini membuat satu website, kita membuat satu tutorial, kita membuat satu artikel yang bisa kita jual melalui website ini. Dengan kita punya banyak nanti pengunjung, penghasilan kita akan datang dengan syarat tertentu dari Google AdSense ataupun dari penghasilan yang lain. Saya kira ini hanya satu contoh yang bisa kita ambil menjadi peluang bisnis kita. Sekian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian anak-anak TKJ. Perlu juga saya ingatkan untuk kalian, bagi yang suka dengan video ini tidak usah ragu, langsung aja like, share, dan subscribe. Tekan juga tanda loncengnya agar kalian dapat info terbaru dari saya. Saya Suprir Pancitan, sampai ketemu di video saya selanjutnya.